Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kedepannya berjalan dengan baik. Mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Baik, sebenarnya saya absen dulu ya. Angga Dwi Pratama. Sakit Bu. Sakit. Alfa Muhammad Zaki. Izin Bu. Izin. Oke. Sofi Salsabila. Sakit. Siti Surotul. Hadir. Saskia Wulandari. Sakit. Ini yang sakit ya. Wabah kan ya Bu ya. Sakit apa ini ya? Wabah. Penakaran kurus Bu. Ya langsung aja ya. Jadi kemarin itu kan pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai kolonialisme dan imperialisme. Nah sekarang kita membahas politik etis. Politik etis itu apa sih? Ada yang tahu? Balas budi Bu. Ya betul, politik balas budi. Jadi politik etis itu masih ada kaitannya dengan kolonialisme. Ini menurut kalian ada gambar apa? Sawah Bu. Kebun. Sawah kebun. Iya perkebunan. Kebun tebu. Oh iya kebun tebu. Sampingnya ada gambar Belajar. ya, sekolah rakyat. Sekolah yang gak ada kebunnya. Sebenarnya ini ada dua gambar, yang satu Oh, ini gitu. ya, yang satu itu tanam Bekerja. paksa, ya tanam paksa, Kerja Rodi. ya paksa rodi tanam So dia paksa. terpaksa sih. Perasaan ikhlas-ikhlas aja. Oh yang satu bekerja, yang satu sekolah gitu Ya Bu. sekolah rakyat, ada sistem irigasi juga. Nanti masih ada kaitannya sama politik etis. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu menjelaskan latar belakang lahirnya politik etis, yaitu ada 3 pilar. Yang tadi ada gambarnya irigasi kan, itu irigasi, emigrasi, dan edukasi. Lalu mengetahui dampak positif dan negatif politik etis bagi rakyat Indonesia. Halo semuanya, mari kita Bentar. Jadi saya akan menunjukkan video paradoks politik etis. Jadi bagaimana politik etis itu di Indonesia. Halo semuanya, mari kita langsung bedah salah satu cerita sejarah yang jujur aja, ini kayak bumerang paling epik yang pernah ada. Kita bakal ngupas tuntas gimana sebuah imperium kolonial yang raksasa banget secara gak sengaja malah membiayai dan memfasilitasi keruntuhannya sendiri. Penasaran kan? Pernah gak sih kalian kepikiran ada nggak ya senjata atau sistem yang dibikin sama penjajah, ujung-ujungnya malah ngehancurin mereka sendiri. Nah, di pembahasan kita kali ini, kita bakal ngelihat persis gimana hal luar biasa ini terjadi di Hindia Belanda, atau yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia. Kita bakal lihat gimana sebuah niat untuk mengendalikan malah melahirkan pembebasan. Oke, biar paham dari mana asalnya paradoks ini, kita perlu mundur sedikit ke akhir abad ke-19. Waktu itu, pemerintah kolonial Belanda lagi ditekan abis-abisan secara moral karena sistem eksploitatif mereka, kultur stelsel alias tanam paksa, yang bikin rakyat menderita luar biasa. Di tengah krisis itu, muncul nih satu angka fantastis yang bikin geger, 187 juta gulden. Di tahun 1899, seorang politisi liberal bernama Konrad van de Venter ngitung kalau angka ini adalah kekayaan murni dari penderitaan rakyat pribumi. Dia ngotot banget kalau uang ini tuh ibarat hutang kehormatan yang pokoknya wajib dibayar balik sama Belanda buat sejahterain rakyat di tanah jajahan. Dan tebak, kritikan tajam itu ternyata tembus juga. Di tahun 1901, Ratu Wilhelmina secara resmi berpidato dan merangkul kewajiban moral tersebut di depan publik. Pidato ini jadi tonggak awal dibukanya era baru yang kita kenal sebagai politik etis. Semacam janji manis buat bikin kebijakan yang lebih manusiawi.
Jadi, apa sih sebenarnya rencana besar atau cetak biru yang mereka siapin buat ngangkat derajat rakyat ini? Kebijakan ini bertumpu pada 3 pilar utama yang disebut trias etika. Pertama, irigasi, yaitu program buat ngebangun saluran pengairan pertanian. Kedua, emigrasi, yaitu program buat mindahin penduduk dari Pulau Jawa yang udah sumpek banget ke pulau-pulau lain. Dan yang ketiga, edukasi, alias buka akses sekolah buat warga lokal. Kalau kita cuma dengar rencananya, kedengarannya sih mulia banget kan? Kayak beneran niat mau ngebantu. Tapi tunggu dulu, seperti biasa, apa yang kelihatan bagus di atas kertas belum tentu sama dengan realita pragmatis di lapangan. Disinilah kelihatan banget jurang pemisahnya. Saluran irigasi yang dibangun, ternyata airnya lebih banyak dialirin ke perkebunan ekspor punya belanja, bukan ke sawah petani lokal. Terus program emigrasinya gimana? Sama aja. Pada dasarnya ini cuma taktik buat nyuplai tenaga kerja murah yang ujung-ujungnya dieksploitasi di perkebunan-perkebunan raksasa milik Belanda di Sumatera dan Kalimantan. Intinya, kepentingan kolonial tetap yang jadi nomor satu. Nah, sekarang kita masuk ke pilar ketiga, yaitu edukasi. Pilar inilah yang tanpa sengaja jadi semacam kuda Troya buat Belanda. Meskipun pendidikan ini nantinya yang bakal memicu revolusi, kita harus ingat kalau aksesnya itu benar-benar luar biasa eksklusif. Coba bayangin, di tahun 1900 cuma 1,5% dari total populasi pribumi yang benar-benar dikasih akses buat masuk ke sekolah-sekolah kolonial ini. Sisanya yang 98,5% sama sekali nggak tersentuh. Dan Belanda juga ngedesain sistem sekolah ini berlapis-lapis. Memang ada sekolah desa, tapi mereka lebih fokus ke sekolah elit, kayak Stovia buat calon dokter atau OSVIA. Kenapa? Karena sekolah ini khusus banget buat anak-anak priai dan bangsawan. Tujuan utamanya simple. Belanda cuma pengen nyetak tenaga administrasi dan juru tulis rendahan yang murah, tapi tetap setia sama pemerintah kolonial. Tapi disinilah mereka ngelakuin blunder atau salah perhitungan yang fatal. Di dalam ruang-ruang kelas yang eksklusif ini, segelintir elit pribumi mulai baca literatur Eropa. Mereka kenalan sama ide-ide pencerahan dari pemikir kayak Rousseau dan Voltaire. Ditambah lagi kaum pelajar ini melihat langsung kejadian bersejarah. Jepang menang perang lawan Rusia di tahun 1905